Ya, lengkap sudah proses pelimpahan berkas perkara penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Kini keduanya segera di meja hijaukan. Untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana proses kedua tersangka ini menuju ke meja peradilan, kami akan berbincang dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pak Reda Mantovani. Selamat malam, Pak Reda. Apa kabar, Pak? Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Reda. Ini langsung saja berkas sudah P21. Proses berikutnya tentu adalah tahap 2 untuk pelimpahan tersangka ya. Nah, sekarang proses yang tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seperti apa ke tahap 2 ini, Pak? Jadi, seperti yang sudah diketahui, beberapa hari yang lalu kan sudah dikeluarkan P21, kemudian hari ini, kemarin itu sudah polisi penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. Ya. Nah, setelah itu prosesnya adalah kita menyerahkan terdakwa dan barang buktinya ke pengadilan. Itu direncanakan hari Selasa besok. Oke, hari Selasa besok. Artinya dalam proses tahap 2 ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama ya, Pak Reda? Ya, kami kenapa membutuhkan beberapa hari, karena memang sebenarnya sudah disiapkan sejak lama, dakwaan itu sudah disiapkan, rencana dakwaan itu sudah kami buat. Nah, ya kita evaluasi hingga perlu 2-3 hari lah untuk dilimpahkan ke pengadilan hari Selasa 30 Mei kalau nggak salah. Oke, dari sejauh ini yang sudah diteliti oleh pihak Kejati DKI Jakarta, apakah ada kemungkinan lagi bahwa berkas akan dikembalikan atau sudah benar-benar P21 artinya, dan dalam proses menuju ke tahap 2 ini itu tidak akan memakan waktu yang cukup lama, berarti ini akan segera masuk ke pengadilan ya, Pak Reda? Nah, biasanya begini, setelah kita serahkan nanti di pengadilan hari Selasa besok tuh, 30 Mei, kalau nggak salah ya, 30 Mei. Nah, biasanya menurut hukum acara pidana dan yang sudah dilakukan itu memang itu seminggu kemudian akan ada penetapan dari pengadilan, penetapan hari sidang. Nah, jadi dari Selasa 7 hari kemudian itu biasanya akan ditetapkan hari sidang. Oke, baik. Pak Reda, dalam berkas yang sudah di P21 ini yang kemudian juga akan masuk ke tahap pelimpahan, apa saja kemudian berapa banyak barang bukti yang disertakan, dan tentu sekali lagi soal dakwaan atau pasal apa yang menjerat bagi dua tersangka ini? Kalau itu nanti barang bukti, jelaskan semua barang bukti yang diserahkan oleh penyidik sudah barang tentu akan kita teruskan kepada pengadilan untuk dicek, untuk dijadikan bukti sebagai alat bukti pembuktiannya. Nah, berapa banyak saksi juga nanti kita lihat saja nanti. Pokoknya semua yang ada di dalam berkas akan kita panggil sebagai saksi. Oke, termasuk ayah David Ozora ya, kabarnya juga itu akan menjadi saksi? Ya, termasuk nanti. Pokoknya semua yang ada di dalam berkas kita akan panggil sebagai saksi di sana untuk memperkuat pembuktian kita. Oke, nama-nama yang ada di dalam berkas selain kemudian nanti ada nama ayah David Ozora, bisa disampaikan tidak Pak Reda? Ada siapa saja kira-kira yang akan menjadi saksi nanti? Kalau saksi itu biarlah nanti lah persidangan. Karena kan begini, kita memerlukan strateginya. Nanti yang mana duluan, yang mana yang belakangan, gitu loh. Tapi kira-kira lebih itu kan terlebih juga di situ ada juga saksi yang masih berusia di bawah umur, masih anak-anak, jadi sehingga itu akan tertutup persidangannya misalnya. Kita harus jaga juga itu. Oke, baik. Itu nanti tentu menjadi strategi dari pihak jaksa ya. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, Pak Reda, agak mundur ke belakang, dari Kajati kan sempat mengembalikan berkas ya, yang kemudian ini dianggap seperti dibolak-balik begitu berkas ini, sehingga memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya berkas nyatakan P21. Bahkan diproses di kepolisian pun sampai kurang lebih 3 bulan. Sekali lagi penegasan, apa yang terjadi sebelumnya sampai akhirnya dari pihak Kejaksaan Tinggi perlu mengembalikan berkas dan baru sekarang akhirnya menyatakan ini sudah P21? Nah, inilah bentuk kehati-hatian antara penyidik dan penuntut umum. Inilah sinergi yang baik antara penyidik dan penuntut umum untuk apa? Untuk keberhasilan di tingkat persidangan nanti.
gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Ini cuma sekedar penguatan-penguatan agar ya kita bisa maksimal menentukan pembuktiannya nanti. Oke, berarti kemarin cukup berhati-hati agar nanti bisa maksimal ketika masuk ke peradilan begitu ya, Pak Redana. Ini Iya, juga cukup betul, menarik. betul. Permintaan dari kuasa hukum David Ozora, mungkin juga karena ada kekhawatiran begitu ya, adalah meminta kemudian agar kejaksaan bersifat objektif dan transparan. Nah, bagaimana komitmen dari kejaksaan kalau kita bicara soal transparansi dan juga komitmen agar ini betul-betul diproses secara objektif seperti yang diharapkan oleh tim kuasa hukum dari David Ozora? Nah, kalau berkas itu nanti sudah dilimpahkan ke pengadilan dan dimulai persidangannya, maka itu akan terbuka untuk umum. Jadi semua juga bisa lihat itu. Jadi transparansinya ya di pengadilan nanti. Nah, bagaimana nanti siapa saksi yang duluan, siapa saksi yang agak belakangan. Nah, itulah strategi yang kita kedepankan di sini. Oke. Nah, Artinya, jadi kalau transparansi pasti kita akan transparansi karena memang sudah di pengadilan dan itulah terbuka untuk umum. Siapapun bisa lihat. oke, artinya nanti artinya Anda menjamin ya bahwa ini bisa objektif, bisa transparan, tidak ada ditutup-tutupi begitu. Oh iya. Insya Allah dijamin objektif dan tidak ditutup-tutupi. Oke, Pak Reda, ada 7 jaksa ya, kalau tadi saya tidak salah apa yang dikatakan Pak Agus Sahat ya, yang akan meneliti dan juga akan mengawal kasus ini. Apa pertimbangan dan seperti apa kemudian detail dari pemilihan jaksa yang dipilih ini, Pak? Yang jelas itu ada jaksa yang memang sudah biasa, punya berpengalaman menangani perkara-perkara yang menarik perhatian. Nah, itu yang pertama. Jadi kita pilih yang jaksa-jaksa yang menarik perhatian. Itu biasanya itu ada kita tarik dari Kejaksaan Tinggi dan juga kita ambil juga kejaksaan yang memang sudah pernah menangani masalah seperti ini yang ada di Kejaksaan Negeri. Jadi gabungan antara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Oke, ada ya tadi Anda katakan ini kasus ini menarik perhatian secara nasional, satu kemudian juga apa ya, tentu ada tantangan tersendiri mungkin ketika untuk mengawal kasus ini. Apa yang menjadi catatan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terhadap kasus ini, Pak Reda, selain karena ada perhatian publik secara tinggi ya, yang cukup besar, tapi juga ada pasal berlapis yang bisa dikenakan, apalagi tentu terhadap perlindungan anak. Seperti apa penjelasannya, Pak Reda? Jadi kalau yang menarik bagi kami yang menarik perhatian di sini adalah bagaimana nanti ya ke depannya ini kita juga bisa terutama korban bisa mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya, terutama tadi bagaimana dengan kerugian material dan immaterial ini. Ini ya yang menarik perhatian kami, yang diharapkan itu juga menjadi bahan pertanggungjawaban dari pelaku. Oke, dan yang jelas tentu pihak dari korban sudah dirawat, ya, sehingga juga saat ini juga masih ya mudah-mudahan perawatan terus menerus. Nah, itu bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku itu terhadap terutama biaya pengobatan ini. Oke, yang jelas tentu nanti pasti akan ada dalam tanda kutip perlawanan ya dari pihak pelaku tersangka atau mungkin nanti statusnya menjadi terdakwa begitu. Sudah seberapa siap dari kejaksaan menghadapi argumentasi hukum dari pihak pelaku saat ini? Makanya tadi kan saya bilang bahwa ini kita udah siapin jaksa yang udah berpengalaman. Jadi benar-benar kami sudah siap lah untuk menghadapi kasus ini. Oke, Pak, sebelumnya muncul juga sebetulnya semacam dugaan ya, yang mungkin ini penting untuk ditegaskan kembali bahwa berkas ini dinyatakan P21 oleh Kejaksaan karena ada desakan dari pihak keluarga atau mungkin karena kasus ini juga muncul secara nasional. Apa jawaban dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pak Reda? Oh, nggak ada, kita nggak perlu desak-desak karena memang ini kalau memang sudah dijadi berkas dan unsurnya terbukti, sudah terpenuhi,
ya memang harus sesuai hukum acara pidana, ya harus diteruskan, dibuktikan di persidangan, gitu. Jadi memang tugas kami sesuai hukum acara pidana meneliti berkas perkara dengan seksama supaya tidak lepas atau bebas di pengadilan. Oke. Kalau bebas lepas nanti dicurigai lagi. Gitu, ya kan? Ya. Maka dari itu penting untuk pihak kejaksaan juga terus-menerus menjelaskan kepada publik bagaimana proses hukum ini sebetulnya ya Pak Reda, agar tidak ada kecurigaan dan terang benderang. Jadi persisnya kapan kemudian ini publik bisa melihat ini akan maju, akan disidangkan di meja hijau? Kalau menurut perhitungan yang biasanya berlaku, ya kan? Itu kalau kita limpah sekitar hari Selasa, terus 1-2 hari kemudiannya atau beberapa hari kemudiannya akan ada penetapan hari sidang, ya diperkirakan minggu pertama atau minggu kedua bulan Juni itu sudah mulai persidangan. Oke, minggu kedua bulan Juni, artinya tidak lama lagi ya. Terakhir mungkin Pak Reda, karena ini juga mungkin banyak yang menunggu pemberitaan dan juga proses peradilan ini ke depan, apa yang ingin Pak Reda sampaikan kepada publik dalam proses Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyiapkan menuju ke peradilan di bulan Juni mendatang? Ya, saya harapkan nanti para netizen atau para pemirsa ya, atau masyarakat Indonesia bisa melihat langsung ini bagaimana jaksa-jaksa membuktikan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan kawan-kawan. Oke, baik. Jadi supaya juga tadi kan terhindar atau kita bisa melihat bahwa memang ini transparansi yang memang dilakukan sesuai hukum acara pidana. Oke. Baik Pak Reda, ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik ketika nanti ada, saya tidak tahu apakah kemudian pelaku anak AG juga akan dipanggil sebagai saksi. Treatmentnya akan bagaimana itu karena ini adalah seorang anak? Nah, seperti tadi kan saya sudah mengungkapkan, kalau terhadap anak, misalnya tadi AG, ataupun bahkan misalnya korban pun dijadikan saksi, itu karena masih berusia atau tergolong anak-anak, itu tertutup atau tergantung putusan hakim lah. Nanti penetapan hakim yang menentukan. Oke, tapi baik korban dan juga pelaku anak ini memang akan ada sebagai saksi ya Pak? Yang jelas yang sudah ada adalah salah satu pelaku. Ya. Kalau yang korban kan dari awal memang sudah dirawat, ya kan? Nah kemungkinan itu adalah strategi dari pengacara terdakwa yang akan meminta menghadirkan itu. Oke, baik. Jadi ada kemungkinan itu dan tentu ini sekali lagi nanti akan dibuktikan di persidangan bagaimana strategi dari masing-masing pihak terhadap proses hukum ini, Pak Reda. Tapi yang jelas Anda memastikan bahwa ini akan objektif dan publik akan segera melihat proses ini nanti di awal bulan Juni ya Pak Reda? Ya, dan kalau bagi kami kehadiran saksi korban itu sudah tidak diperlukan kalau menurut kami gitu kan. Oke, saksi korban. Ada pertimbangan Pak, mengapa kemudian saksi korban menurut Anda tidak perlu dihadirkan kembali? Karena sudah bukti-bukti yang di dalam berkas yang memang dari awal tidak ada keterangan saksi korban. Dan bahkan saya sudah melihat langsung situasi kondisi korban, itu sudah membuktikan adanya penganiayaan berat. Oke, sudah cukup artinya dengan kondisi korban yang dianiaya. Kalau pelaku anak, menurut Anda itu penting untuk hadir? Itu kan salah satu unsur yang memang kita bisa melihat dari sebab musababnya. Kebutuhannya di situ. Pangkal mulanya dari mana ini? Nah, ya kan itulah keperluan keterangan saksi pelaku. Oke, keterangan saksi pelaku diperlukan. Terima kasih banyak Pak Reda Mantovani untuk informasinya. Kita akan tunggu nanti bagaimana proses hukum ini berjalan sampai nanti di persidangan. Terima kasih banyak Pak, selamat malam, sehat selalu Pak Reda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.